Langit Jakarta pecah oleh hujan ketika sirene melintas tanpa henti, membelah jalanan yang basah dan lengang. Di balik kaca mobil berlapis gelap, wajah-wajah tegang menatap ke depan, seolah malam itu menyimpan rahasia yang tak boleh bocor. Kota besar itu, yang biasa riuh oleh lampu dan ambisi, mendadak menahan napas. Di sebuah hotel bisnis pinggir pusat kota, pintu kamar terbuka dengan denting kunci yang terasa lebih keras dari seharusnya. Beberapa pria bersetelan rapi masuk berurutan, gerak mereka cepat dan terukur. Waktu seakan berhenti ketika nama Raka Pramudia disebut, nama yang selama ini dieluk-elukan sebagai bintang baru dalam orbit kekuasaan. Raka berdiri terpaku, jasnya masih rapi, dasinya lurus, namun sorot matanya goyah. Ia paham, ini bukan pemeriksaan biasa. Ini adalah momen ketika bisik-bisik berubah menjadi bukti, dan senyap menjelma jerat. Di luar kamar, kilat menyambar, memantulkan bayangan yang tak lagi bisa disembunyikan. Kabar penangkapan menyebar lebih cepat daripada hujan yang mengguyur ibu kota. Grup pesan mendidih, ruang redaksi berisik oleh denting notifikasi, dan layar televisi berlomba menayangkan judul paling tajam. Dalam hitungan menit, publik tahu, seorang figur dekat lingkar elit terseret operasi senyap. Namun cerita tidak berhenti pada borgol dan dokumen. Sebuah narasi lain mulai dirangkai, halus, licin, dan penuh arah. Di sudut-sudut percakapan, nama PSI diselipkan, mula-mula sebagai dugaan, lalu berkembang menjadi tudingan. Seolah ada tangan tak terlihat yang ingin mengalihkan cahaya sorot. Di markas kecil tim komunikasinya, lampu menyala hingga dini hari. Papan tulis penuh coretan kata kunci, panah, dan skema opini. Alihkan isu, ucap seseorang pelan, namun perintah itu bergema keras. Dalam politik, kebenaran sering kalah cepat dari cerita yang paling meyakinkan. Raka duduk di kursi kulit, menatap lantai, mendengarkan rencana yang disusun di sekelilingnya. Setiap kalimat terdengar seperti pelampung di laut bergelora. Ia tahu, satu langkah keliru bisa menenggelamkan semuanya, karir, nama baik, bahkan orang-orang yang selama ini berdiri di belakangnya. Sementara itu, di luar sana, warganet membentuk pengadilan sendiri. Potongan informasi dipelintir, asumsi ditumpuk, dan emosi dijadikan bahan bakar. Ada yang percaya, ada yang ragu, ada pula yang menikmati keributan. Malam itu, opini menjadi mata uang paling berharga. Di lorong hotel yang kini sunyi, petugas mengemas barang bukti dengan wajah tanpa ekspresi. Prosedur berjalan, waktu dicatat, setiap detail dirapikan. Tak ada sorak, tak ada drama. Hanya langkah-langkah pendek yang menandai dimulainya babak panjang. Di kejauhan, gedung-gedung tinggi memantulkan cahaya biru merah dari kendaraan yang berlalu. Kota tampak acuh, seolah sudah terlalu sering menyaksikan adegan serupa. Namun bagi mereka yang terlibat, malam ini akan diingat sebagai titik balik yang tak bisa dihapus. Saat fajar belum juga menampakkan diri, satu hal menjadi pasti, kisah ini bukan sekadar tentang penangkapan. Ini adalah pertarungan narasi, ujian loyalitas, dan awal dari rangkaian peristiwa yang akan mengguncang banyak pihak. Malam yang terbelah itu baru saja membuka pintu menuju konflik yang lebih dalam. Pagi menyingsing dengan udara yang masih lembab, namun suasana politik justru memanas. Berita penangkapan semalam mendominasi halaman depan, disertai foto buram dan judul yang saling berlomba menarik perhatian. Nama Raka Pramudia kini tak lagi disebut sebagai harapan baru, melainkan pusat pusaran yang menyedot banyak kepentingan. Di ruang tahanan sementara, Raka menatap dinding polos dengan pikiran yang berlari tanpa arah. Suara hujan telah berganti dengung pendingin ruangan, dingin dan asing. Setiap detik terasa panjang, seolah waktu sengaja mempermainkannya. Ia mulai menyadari, malam itu hanyalah pembuka dari ujian yang jauh lebih rumit. Di luar, tim hukumnya bergerak cepat mengatur strategi. Mereka paham perkara ini tak bisa diselesaikan hanya dengan argumen hukum. Persepsi publik harus diarahkan, simpati perlu dibangun, dan celah harus ditemukan. Di meja rapat, kata narasi diucapkan berulang dengan tekanan berbeda, menandakan pentingnya perang opini. Tak lama kemudian, pernyataan pertama diluncurkan ke media. Isinya hati-hati, penuh kalimat bersyarat, namun menyisakan pesan samar tentang dugaan permainan politik. Nama PSI kembali muncul, kali ini lebih tegas, seolah potongan puzzle yang selama ini dicari.
Sebagian media menelan mentah-mentah, sebagian lain mulai mencium aroma pengalihan. Di markas PSI, reaksi datang cepat namun terukur. Para kader menahan diri dari ledakan emosi, memilih jalur klarifikasi dan bukti. Mereka tahu, terpancing justru akan memperkuat tudingan. Konferensi pers disiapkan dengan nada dingin, menegaskan bahwa hukum harus berjalan tanpa kabut kepentingan. Media sosial berubah menjadi medan tempur. Tagar saling bersaing, video potongan pernyataan dipelintir, dan akun anonim bermunculan bak jamur setelah hujan. Publik terbelah, bukan oleh fakta, melainkan oleh keyakinan yang dibentuk algoritma. Kebenaran tercecer di antara ribuan unggahan. Sementara itu, di balik pintu tertutup, penyidik mengurai alur dana dengan ketelitian senyap. Rekening, percakapan, dan jadwal pertemuan disandingkan satu per satu. Mereka tak terpengaruh hiruk-pikuk di luar. Bagi mereka, yang berbicara adalah data, bukan mikrofon. Raka akhirnya dipanggil untuk pemeriksaan lanjutan. Pertanyaan datang berlapis, menekan dari berbagai sudut. Ia menjawab dengan hati-hati, menyisakan jeda di antara kalimat. Dalam diam, ia menimbang, bertahan dengan cerita lama atau membuka lembaran baru yang risikonya tak terduga. Di lingkaran elit, suasana canggung menyelimuti pertemuan-pertemuan kecil. Senyum tetap terpasang, namun jarak terasa. Beberapa tokoh memilih diam, yang lain mulai mengatur ulang posisi. Kesetiaan diuji tanpa pengumuman, dan setiap langkah diawasi. Konferensi pers PSI berlangsung singkat namun tajam. Pernyataan mereka tegas, menyangkal tuduhan, serta menantang siapapun untuk membuktikan klaim di hadapan hukum. Sorotan kamera menangkap wajah-wajah tenang, seolah ingin mengatakan bahwa badai ini tak akan mudah menggoyahkan. Menjelang malam, suasana belum juga mereda. Televisi menayangkan debat panjang, analis saling adu tafsir, dan publik kembali disuguhi versi-versi yang saling bertolak belakang. Di balik layar, roda peristiwa terus berputar, tak peduli siapa yang paling keras bersuara. Babak ini menutup hari dengan ketidakpastian yang kian tebal. Raka berada di persimpangan, PSI berdiri di bawah sorot tajam, dan para pemain lain menunggu momen yang tepat untuk bergerak. Gelombang narasi telah dilepas, dan dampaknya baru akan terasa pada bab-bab berikutnya. Pagi berikutnya datang tanpa ketenangan. Gedung tempat Raka ditahan mulai dipadati awak media sejak matahari belum tinggi. Mikrofon berjajar, kamera siaga, menunggu celah sekecil apapun untuk menangkap pernyataan lanjutan. Kasus ini telah berubah menjadi tontonan nasional. Di ruang pemeriksaan, Raka terlihat lebih pendiam dibanding hari sebelumnya. Wajahnya masih tenang, tetapi gerak tubuhnya menyimpan kegelisahan yang sulit disamarkan. Pertanyaan demi pertanyaan kembali diarahkan padanya, kali ini lebih tajam, lebih spesifik. Ia mulai merasakan tekanan yang tak bisa lagi ditangkis dengan kalimat normatif. Di luar gedung, tim hukumnya mulai kehilangan irama. Beberapa strategi yang disusun semalam tampak goyah oleh perkembangan terbaru. Bocoran dokumen muncul di media, memperlihatkan potongan alur yang sulit dibantah. Mereka sadar, mengandalkan serangan balik semata tak lagi cukup. Di lingkaran kekuasaan lama, nada pembicaraan berubah drastis. Nama Raka tak lagi disebut dengan kebanggaan, melainkan kehati-hatian. Undangan rapat mendadak dibatalkan, telepon tak terangkat, dan pesan singkat dijawab seperlunya. Retakan kecil mulai terlihat di dinding loyalitas yang selama ini kokoh. Sementara itu, PSI memilih langkah berbeda. Alih-alih terus membela diri dengan kata-kata, mereka membuka data aktivitas kadernya secara terbuka. Jadwal, laporan keuangan, hingga rekam jejak politik dipublikasikan dengan rapi. Langkah ini membuat sebagian publik mulai mempertanyakan arah tudingan sebelumnya. Media arus utama mulai bergeser. Narasi yang semula menyudutkan satu pihak kini berubah menjadi lebih berimbang. Diskusi panel menghadirkan suara kritis yang mempertanyakan motif di balik pengalihan isu. Perlahan, fokus kembali mengarah pada inti perkara. Di dalam sel, Raka menerima kabar tentang perubahan sikap orang-orang terdekatnya. Setiap berita terasa seperti beban tambahan di pundaknya. Ia mulai menyadari bahwa perlindungan politik memiliki batas, dan batas itu seringkali muncul saat risiko menjadi terlalu mahal. Penyidik menemukan simpul penting dalam rangkaian transaksi. Pertemuan yang selama ini dianggap formal ternyata menyimpan maksud lain. Catatan waktu, lokasi, dan saksi mulai saling menguatkan.
Potongan-potongan itu membentuk gambaran yang makin utuh. Sore hari, sebuah pernyataan anonim beredar di kalangan wartawan. Isinya mengisyaratkan adanya pihak internal yang siap berbicara lebih jauh. Meski belum terkonfirmasi, kabar ini cukup mengguncang. Keheningan mendadak menjadi bahasa paling menakutkan. Di markas lama pendukung Raka, suasana mencekam. Tidak ada lagi sorak optimisme, hanya diskusi tertutup dan rencana penyelamatan diri. Beberapa memilih menjauh, sebagian lain menunggu arah angin. Semua paham, badai belum mencapai puncaknya. PSI kembali menegaskan sikapnya, hukum harus berdiri tanpa sandera politik. Pernyataan itu singkat, tanpa emosi, namun terasa menusuk. Mereka tahu, waktu kini bekerja dengan caranya sendiri. Malam turun membawa kesimpulan sementara yang pahit. Tuduhan yang dilemparkan mulai kehilangan tenaga, sementara fakta perlahan mengambil alih panggung. Bab ini menandai perubahan arah, ketika perlindungan mulai runtuh dan kebenaran bersiap menuntut harga yang harus dibayar. Hari keempat sejak penangkapan menghadirkan suasana yang berbeda. Hiruk-pikuk media tak lagi sekeras sebelumnya, seolah publik menunggu sesuatu yang lebih besar. Di balik ketenangan semu itu, proses hukum justru bergerak semakin cepat dan terarah. Raka dipindahkan ke ruang pemeriksaan yang lebih kecil, tanpa jendela, hanya meja logam dan 2 kursi berhadap-hadapan. Udara di ruangan itu terasa berat, bukan karena suhu, melainkan karena arah pembicaraan yang mulai menyentuh inti. Ia sadar, penyidik kini tak lagi menguji cerita, melainkan menagih kejujuran. Pertanyaan yang diajukan tak panjang, namun tepat sasaran. Nama-nama lama kembali disebut, termasuk orang-orang yang dulu menjanjikan perlindungan. Raka terdiam lebih lama dari biasanya, menimbang risiko di setiap tarikan napas. Dalam benaknya, loyalitas dan keselamatan mulai bertarung sengit. Di luar gedung, kabar tentang kemungkinan perubahan sikap Raka berembus pelan. Wartawan saling bertukar bisik, analis politik membaca tanda-tanda kecil yang kerap luput dari mata awam. Pasar opini bersiap menyambut gempa berikutnya. Sementara itu, lingkar elit yang selama ini menaunginya mulai bergerak defensif. Pernyataan disusun lebih singkat, jarak komunikasi diperlebar, dan nama Raka perlahan dihilangkan dari agenda publik. Seolah ada kesepakatan tak tertulis untuk membiarkan waktu menghapus keterkaitan. PSI tetap pada jalur yang sama, tak menambah serangan, tak pula mengendurkan klarifikasi. Sikap itu justru membuat mereka tampak lebih kokoh. Beberapa pengamat mulai menyebut partai muda itu sebagai pihak yang diuntungkan oleh ketenangan, bukan kegaduhan. Sore menjelang ketika sebuah dokumen tambahan diserahkan ke penyidik. Isinya menguatkan simpul yang selama ini dicari. Bukti itu bukan hanya teknis, melainkan menjelaskan motif. Ruang gerak Raka semakin sempit, dan ia menyadarinya sepenuhnya. Di dalam sel, ia mengingat kembali perjalanan singkat namun padat, panggung megah, sambutan meriah, dan janji masa depan. Semua terasa jauh, seolah milik orang lain. Untuk pertama kalinya, ia mempertanyakan pilihan yang membawanya ke titik ini. Malam itu, pertemuan tertutup digelar di tempat yang jauh dari kamera. Beberapa tokoh lama berdiskusi singkat, tanpa emosi berlebihan. Keputusan tak diucapkan secara gamblang, namun arah sudah jelas, kerusakan harus dibatasi, siapapun korbannya. Keesokan paginya, Raka meminta waktu berbicara lebih lanjut. Permintaan itu dicatat dengan tenang, tanpa ekspresi kejutan. Penyidik tahu, momen seperti ini tak lahir dari keberanian mendadak, melainkan dari kelelahan panjang. Berita tentang permintaan tersebut menyebar cepat, memicu spekulasi baru. Publik kembali terbelah, sebagian menunggu pengakuan, sebagian lain bersiap menyusun pembelaan baru. Politik sekali lagi menunjukkan wajahnya yang cair dan mudah berubah. PSI merespons singkat, menegaskan kembali bahwa tudingan sebelumnya tak berdasar. Nada pernyataan itu datar, namun terasa final. Seolah mereka yakin, badai kini telah berpindah arah. Pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah kota ikut menunggu keputusan yang akan diambil Raka. Gedung pemeriksaan tampak sama dari luar, namun di dalamnya, arah cerita telah berubah. Setiap orang yang melintas membawa firasat bahwa hari ini tak akan berlalu biasa. Raka melangkah ke ruang pemeriksaan dengan bahu sedikit menurun. Tatapannya tak lagi menantang, melainkan penuh perhitungan. Ia tahu, permintaannya semalam telah membuka pintu yang tak mudah ditutup kembali. Sekali berbicara,
Tak ada ruang untuk menarik kata-kata. Penyidik duduk berhadapan tanpa tergesa. Tak ada tekanan suara, tak ada ancaman tersirat. Justru ketenangan itu yang membuat suasana terasa menyesakan. Raka menarik napas panjang sebelum mulai menjawab, memilih kata-kata dengan kehati-hatian yang nyaris menyakitkan. Ia memulai dari hal-hal kecil, pertemuan rutin, janji bantuan, isyarat yang dulu dianggap wajar. Perlahan, ceritanya membesar, menyingkap pola yang selama ini tersembunyi di balik prosedur resmi. Nama dan peran disampaikan tanpa intonasi dramatis, namun cukup untuk mengubah peta perkara. Di luar gedung, perubahan arah mulai tercium. Beberapa wartawan mencatat pergerakan penyidik yang tak biasa, sementara analis membaca bahasa tubuh para pejabat yang keluar masuk. Tak ada pernyataan resmi, tetapi keheningan seringkali berbicara lebih keras daripada konferensi pers. Lingkar elit merespons dengan kegelisahan yang sulit ditutupi. Pertemuan tertutup kembali digelar, kali ini dengan durasi lebih panjang dan nada lebih rendah. Kalkulasi ulang dilakukan cepat, siapa yang harus dijauhkan, siapa yang perlu diamankan. Loyalitas kini dinilai berdasarkan risiko. PSI mengikuti perkembangan dengan sikap waspada. Mereka tak merayakan perubahan keadaan, tak pula mengumbar klaim. Fokus mereka tetap sama, menunggu fakta muncul sepenuhnya. Bagi mereka, waktu adalah sekutu yang lebih kuat daripada reaksi emosional. Sore hari, bocoran terbatas menyebar ke redaksi-redaksi besar. Isinya belum lengkap, namun cukup menggugurkan tudingan lama. Publik mulai mengajukan pertanyaan berbeda, bukan lagi tentang siapa yang disalahkan, melainkan bagaimana semua ini bisa terjadi begitu lama. Raka kembali ke sel dengan langkah berat. Ada kelegaan tipis setelah berbicara, namun juga rasa takut yang baru. Ia paham, perlindungan lama telah runtuh, dan yang tersisa hanyalah proses hukum yang berjalan lurus tanpa belas kasihan. Malamnya, beberapa tokoh lama menghilang dari sorotan. Agenda dibatalkan, unggahan media sosial dihapus, dan jarak diciptakan secepat mungkin. Upaya menyelamatkan diri berlangsung tanpa suara, seolah kebisuan adalah tameng terakhir. Media mulai mengubah nada pemberitaan. Judul-judul sensasional digantikan laporan mendalam, membedah alur dan tanggung jawab. Kepercayaan publik perlahan berpindah, mengikuti arah data yang kian terang. PSI kembali menyampaikan sikap singkat, menegaskan bahwa kebenaran tak butuh pembelaan berlebihan. Pernyataan itu diterima dengan lebih tenang dari sebelumnya. Badai yang semula mengarah pada mereka kini menjauh. Hari ke-6 sejak penangkapan Raka membawa suasana yang semakin tegang. Gedung-gedung tinggi di pusat kota memantulkan sinar matahari yang menyilaukan, tetapi di balik kaca, banyak pejabat dan pengacara bergerak dalam bayangan, mencoba mengatur ulang strategi sebelum badai benar-benar datang. Raka duduk di kursi logam ruang pemeriksaan, matanya menatap kosong ke arah meja. Tiap pertanyaan dari penyidik seperti gelombang yang menekan, membuatnya menimbang lebih jauh setiap jawaban. Ia tahu, satu kata yang salah bisa membuka celah lebih lebar, dan celah itu tak hanya akan menyeretnya, tetapi juga mereka yang selama ini berada di sekitarnya. Di luar gedung, media kembali bergerak dengan kecepatan luar biasa. Potongan wawancara sebelumnya diputar ulang, dikomentari, dan disebar ke jaringan sosial. Namun kali ini, nada berita mulai berbeda, bukan lagi hanya sensasi, melainkan analisis yang menekankan fakta dan alur kejadian. Di markas politik lama Raka, ketegangan meningkat. Telepon tidak berhenti berdering, email masuk tanpa henti, dan diskusi antar loyalis berlangsung dengan suara pelan namun tegang. Beberapa mulai mempertanyakan pilihan mendukung Raka, sementara yang lain sibuk menutup pintu komunikasi agar tidak ada kabar bocor. PSI tetap memilih diam dengan sengaja. Mereka menunggu langkah selanjutnya, tak terpancing untuk menyerang balik. Strategi ini memberi mereka posisi moral yang kuat, karena publik mulai menangkap perbedaan antara tudingan dan bukti yang ada. Sore hari, penyidik memanggil saksi tambahan. Dokumen dan rekaman baru mulai mengisi celah-celah yang sebelumnya tak terjamah. Pola transaksi dan alur komunikasi yang kompleks kini mulai terlihat jelas, mengubah peta peristiwa yang semula samar. Di dalam sel, Raka menerima kabar tentang pergerakan beberapa pejabat yang dulu menjadi sekutunya. Ada rasa panik terselip di balik suara tenang mereka. Mereka sadar, badai telah pindah arah, dan tidak ada yang bisa memprediksi seberapa besar dampaknya. Malam menjelang, sebuah informasi bocor ke media, memicu spekulasi lebih liar.
Beberapa tokoh lama yang semula mendukung Raka tiba-tiba hilang dari publik, sementara yang lain mulai mencari perlindungan politik. Suasana panik mulai merambat di setiap lapisan lingkar elit. Di ruang pemeriksaan, Raka dihadapkan pada dokumen yang selama ini tak pernah ia lihat. Fakta demi fakta diurai di hadapannya, dan tekanan semakin terasa nyata. Ia mulai menyadari bahwa jalan untuk menahan dampak kasus ini semakin sempit. PSI memanfaatkan momen ini dengan tetap mengedepankan sikap dingin dan tegas. Pernyataan resmi disampaikan, menegaskan bahwa pihak mereka tak terlibat dan tetap mendorong proses hukum berjalan transparan. Hal ini semakin memperkuat posisi mereka di mata publik. Ketegangan menyelimuti malam itu, bukan hanya di ruang pemeriksaan, tetapi juga di kantor politik, markas media, dan ruang diskusi publik. Setiap langkah diperhitungkan, setiap kata dianalisis, dan semua pihak mulai memahami bahwa permainan politik ini jauh lebih kompleks daripada yang terlihat. Hari ke-7 dimulai dengan kabar yang mengejutkan, beberapa dokumen penting yang sebelumnya hilang muncul kembali di tangan penyidik. Isinya menguatkan bukti bahwa jaringan transaksi dan komunikasi yang melibatkan Raka tidak sederhana, melainkan terstruktur rapi, dan meninggalkan jejak yang sulit dihapus. Raka duduk di ruang pemeriksaan dengan wajah pucat, menyadari bahwa hari ini bukan sekadar lanjutan proses, melainkan titik balik. Setiap pertanyaan yang diajukan kini memiliki bobot lebih, karena bukti yang sebelumnya samar kini saling menguatkan, membuat ruang geraknya semakin sempit. Di luar gedung, media terus memperbarui berita. Judul-judul yang sebelumnya provokatif mulai berganti menjadi laporan mendalam, menganalisis alur kasus dan menyoroti fakta yang sebelumnya tersembunyi. Publik mulai menangkap pola yang sebelumnya tak terlihat, dan opini perlahan bergeser dari sensasi ke realita. Lingkar elit yang selama ini menaungi Raka mulai terlihat gelisah. Telepon jarang dijawab, pertemuan dadakan dibatalkan, dan strategi komunikasi diganti. Beberapa mulai mencari perlindungan politik, sementara yang lain hanya menunggu, berharap badai mereda. PSI tetap diam dengan sikap tenang. Mereka menahan diri dari komentar berlebihan, membiarkan fakta bekerja. Sikap itu semakin membuat mereka tampak bersih dari tuduhan, sekaligus memperkuat posisi moral di hadapan publik. Sore hari, saksi tambahan dihadirkan. Setiap pernyataan dan dokumen yang mereka sampaikan semakin memperjelas jalur transaksi. Pola yang sebelumnya samar kini tersusun rapi, menuntun penyidik pada simpul yang selama ini menjadi misteri. Di sel, Raka merasakan ketegangan yang berbeda. Ada rasa takut yang membaur dengan penyesalan. Ia mulai memahami bahwa kekuasaan dan perlindungan politik memiliki batas, dan batas itu kini terlihat jelas di hadapannya. Malam itu, kabar bocoran menyebar ke media sosial. Potongan fakta yang sebelumnya tak diungkapkan menjadi viral. Warganet menanggapi dengan spekulasi, tetapi sebagian besar mulai memahami alur kebenaran yang muncul. Perhatian publik kini lebih fokus pada bukti, bukan sekadar tudingan. Di markas politik lama Raka, ketegangan semakin terasa. Diskusi tertutup berlangsung panjang, suara pelan namun penuh tekanan. Setiap loyalis mempertanyakan keputusan yang diambil, dan banyak yang mulai menyadari bahwa pertarungan ini bukan lagi tentang dukungan, melainkan bertahan hidup. Penyidik menutup hari dengan catatan penting, bukti telah tersusun rapi, dan simpul utama mulai terungkap. Langkah selanjutnya akan menentukan apakah kasus ini cukup kuat untuk menuntut pertanggungjawaban penuh atau hanya sebagai peringatan politik. PSI kembali menegaskan posisi mereka melalui pernyataan singkat, menekankan prinsip transparansi dan hukum yang adil. Sikap ini semakin memperjelas perbedaan antara fakta dan tudingan, sekaligus menunjukkan bahwa mereka tetap konsisten dalam menjalankan strategi.